Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul Persuasive Speech Reasoning with Your Audience. Dengan saya sendiri, Iin Halimur Mawati dengan nomor NIM akhir 044 dan saya Hikmah Murota dengan NIM akhir 043. Materi yang akan kami bahas kali ini yakni yang pertama pidato persuasif dan yang kedua langkah-langkah merencanakan pidato persuasif. Pidato persuasif sendiri merupakan pidato yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, dan atau perilaku anggota audiens. Dan yang kedua, yakni langkah-langkah merencanakan pidato persuasif. Terdiri dari 4 cara, yakni yang pertama menulis tujuan spesifik, yang kedua mengidentifikasi alasan yang baik dan bukti yang kuat, yang ketiga menganalisis alasan atau argumen yang akan disampaikan, dan yang terakhir memilih pola organisasi persuasif. Untuk langkah yang pertama, yakni menyusun tujuan pidato persuasif. Dalam buku The Challenge of Effective Speaking dijelaskan, yang pertama menyesuaikan tujuan persuasif dengan sikap awal audiens. Ketika kita mulai mempertimbangkan tujuan pidato kita, perlu memahami arah dan kekuatan sikap audiens saat ini tentang topik yang akan kita berikan. Secara umum, sikap audiens dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, menentang. Ketika berhadapan dengan audiens yang menentang, kita harus mengupayakan perubahan secara bertahap, mencoba menggerakkan mereka sedikit demi sedikit ke arah topik yang kita berikan, sambil berharap akan terjadi perubahan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tidak beropini. Tidak beropini merupakan audiens yang sifatnya netral atau bisa jadi mereka kekurangan informasi, tidak memihak, atau apatis tentang topik yang kita berikan. Untuk meyakinkan tipe audiens ini, kita perlu menemukan cara untuk membangkitkan mereka. Caranya dengan mencari materi yang tampaknya berhubungan dengan kebutuhan pendengar dan memasukkan tautan yang relevan dengan pendengar di sepanjang pidato. Kemudian yang ketiga yakni sikap audiens mendukung. Jika audiens target kita hanya sedikit mendukung topik kita, tugas kita adalah untuk memperkuat keyakinan mereka. Dengan ini, audiens juga dapat menjadi lebih berkomitmen terhadap suatu keyakinan dengan mendengar alasan tambahan atau alasan baru dan bukti yang mendukungnya. Kemudian, yang kedua, menyusun tujuan pidato persuasif sebagai proposisi. Dalam pidato persuasif, tujuan spesifik dinyatakan sebagai proposisi. Proposisi sendiri merupakan kalimat deklaratif yang dengan jelas menunjukkan posisi pada topik yang akan dianjurkan oleh pembicara. Di dalamnya terdapat 3 jenis utama tujuan persuasif. Yang pertama, proposisi fakta. Proposisi fakta merupakan pernyataan yang dirancang untuk meyakinkan audiens kita bahwa suatu itu ada atau tidak ada, atau terjadi, benar atau tidak benar, atau akan atau tidak akan terjadi. Proposisi ini mengambil posisi pada suatu yang tidak diketahui, tetapi dapat diperdebatkan sebagai sesuatu yang benar. Kemudian proposisi nilai merupakan pernyataan yang dirancang untuk meyakinkan audiens bahwa sesuatu itu baik, buruk, diinginkan, tidak diinginkan, adil, tidak adil, bermoral, tidak bermoral, sehat, tidak sehat, bermanfaat, berbahaya, penting atau tidak penting. Kita dapat membujuk audiens kita bahwa sesuatu memiliki nilai lebih dari yang lain. Atau kita dapat membujuk audiens kita bahwa sesuatu harus memenuhi standar. Kemudian yang ketiga, proposisi kebijakan. Proposisi kebijakan merupakan pernyataan yang dirancang untuk meyakinkan audiens kita bahwa mereka harus mengambil tindakan tertentu. Proposisi kebijakan akan memohon kepada pendengar dengan menggunakan kata-kata seperti lakukan atau jangan lakukan, harus atau tidak boleh. Kemudian, langkah yang kedua yakni mengidentifikasi alasan yang baik dan bukti yang kuat. Dalam buku ini dijelaskan yang pertama menemukan alasan untuk digunakan sebagai poin utama. Alasan sendiri merupakan pernyataan poin utama yang merangkum beberapa bukti terkait dan menunjukkan mengapa kita harus
mempercayai atau melakukan sesuatu. Kita juga dapat menilai kualitas setiap alasan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah alasan tersebut berhubungan langsung dengan pembuktian proposisi? Yang kedua, apakah saya memiliki bukti yang kuat untuk mendukung suatu alasan? Yang ketiga, apakah alasan ini akan persuasif bagi audiens? Kemudian, yakni memilih bukti untuk mendukung alasan. Sebuah alasan mungkin sudah tampak jelas, namun sebagian besar audiens akan mempercayainya. Mereka ingin mendengar informasi yang mendukungnya. Seperti yang telah dipelajari di bab 6, pernyataan faktual yang dapat diverifikasi adalah jenis materi pendukung yang kuat, seperti pernyataan dari seorang ahli dalam suatu subjek. Juga dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung suatu alasan. Misalnya, pernyataan seperti menurut ahli bedah umum pada tahun 2050 penyakit Alzheimer dapat menimpa 14 juta orang per tahun. Kemudian kita dapat menggunakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu memilih bukti yang paling mungkin untuk membujuk audiens. Yang pertama, apakah bukti tersebut berasal dari sumber yang dihormati? Yang kedua, apakah bukti tersebut terbaru? Dan jika tidak, apakah masih valid? Yang ketiga, apakah bukti-bukti tersebut benar-benar mendukung alasannya? Dan yang terakhir, apakah bukti ini akan persuasif untuk audiens ini? Untuk materi yang selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Materi yang ketiga yaitu menganalisis alasan atau argumen yang akan disampaikan. Nah, pada langkah yang ketiga ini, yang pertama dibahas yaitu berargumen dengan audiens. Dalam pidato persuasif, tujuan dapat dicapai jika argumen menggunakan alasan-alasan yang didukung dengan bukti-bukti. Ngomong-ngomong mengenai argumen, ada 3 elemen dasar dari argumen itu sendiri. Yang pertama adalah klaim. Klaim adalah kesimpulan yang harus dibuktikan. Nah, contoh klaim sendiri seperti mobil perlu diservis, yang didukung oleh pernyataan bukti mobil mati pada kecepatan rendah. Kemudian yang kedua yaitu dukungan. Kita dapat mendukung klaim dengan alasan atau bukti, termasuk fakta, opini, pengalaman, dan pengamatan yang mendukung alasan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan. Pernyataan adalah perkataan yang menghubungkan dukungan dengan klaim. Misalnya seseorang yang mengklaim bahwa mobilnya perlu diservis, dihubungkan dengan pernyataan mati pada kecepatan yang rendah dan berhenti di lampu merah adalah indikasi umum atau tanda bahwa mobil tersebut perlu diservis. Kemudian materi selanjutnya mengenai jenis dan pengujian argumen. Ada 4 jenis argumen yang biasa digunakan dalam pidato persuasif. Yang pertama yaitu berargumen dari contoh. Berargumen dari contoh ini terjadi ketika pernyataan dukungan yang digunakan adalah contoh dari klaim yang telah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu berargumen dari analogi. Berargumen dari analogi ini terjadi ketika kita mendukung klaim dengan satu contoh yang sangat mirip dengan subjek klaim sehingga menjadi bukti yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu berargumen dari sebab akibat. Argumen dari sebab akibat terjadi ketika kita mendukung klaim dengan mengutip peristiwa yang telah terjadi mengakibatkan klaim tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berargumen dari tanda. Suatu argumen dikatakan dari tanda apabila mendukung klaim dengan memberikan bukti bahwa peristiwa yang menandakan klaim tersebut telah terjadi. Misalnya, dokter mengklaim bahwa seseorang mengalami reaksi alergi karena orang tersebut mengalami gatal-gatal dan sedikit demam. Nah, setelah mengetahui tentang elemen dasar argumen dan jenis-jenis argumen, kita juga harus tahu cara menghindari kekeliruan dari argumen. Yang pertama, kita tidak boleh generalisasi yang tergesa-gesa. Generalisasi yang tergesa-gesa ini adalah bentuk kekeliruan gagasan yang tidak didukung dengan bukti atau hanya didukung dengan satu contoh yang lemah. Kemudian kekeliruan yang kedua yaitu penyebab yang salah. Kekeliruan penyebab yang salah terjadi ketika penyebab yang dituduhkan tidak berhubungan dengan atau untuk menghasilkan efek. Yang ketiga yaitu either or. Kekeliruan ini terjadi apabila argumen yang hanya ada 2 alternatif ketika seharusnya ada alternatif lainnya.
Kemudian kekeliruan yang keempat yaitu manusia jerami. Nah, argumen manusia jerami ini terjadi ketika seseorang pembicara melemahkan posisi lawan yang salah mengartikannya dengan cara tertentu dan kemudian menyerang posisi yang lebih lemah tersebut yang disebut manusia jerami. Kemudian kekeliruan yang terakhir yaitu ad hominem. Argumen ad hominem ini menyerang atau memuji orang yang membuat argumen, bukan membahas argumen itu sendiri. Kemudian langkah yang keempat yaitu pola organisasi untuk pidato persuasif. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 7 pola organisasi untuk pidato persuasif. Namun pada bab ini hanya diterangkan 4 pola saja. Yang pertama yaitu pola pernyataan alasan. Pernyataan alasan adalah bentuk organisasi persuasif yang digunakan untuk membuktikan proposisi fakta ketika kita menyajikan alasan dan didukung dengan baik dalam urutan yang bermakna. Kemudian yang kedua yaitu pola keunggulan komparatif. Pola organisasi keunggulan komparatif ini menunjukkan bahwa salah satu dari 2 alternatif adalah yang terbaik. Hal ini ditunjukkan ketika keuntungan dari alternatif tersebut lebih besar daripada kerugiannya dan bahwa keuntungannya melebihi keuntungan dari pihak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pola kepuasan kriteria. Pola kepuasan kriteria ini adalah organisasi tidak langsung yang mencari kesepakatan audiens tentang kriteria yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi suatu hal tertentu dan kemudian menunjukkan bagaimana proposisi tersebut memenuhi suatu kriteria. Yang keempat yaitu pola penyanggahan. Pola ini sangat berguna ketika audiens target menentang posisi kita. Mulailah dengan mengakui keunggulan argumen lawan dan kemudian tunjukkan kekurangannya. Setelah pendengar memahami kekurangannya, mereka akan lebih mudah menerima argumen yang kita sajikan untuk mendukung pendapat kita. Nah, kesimpulannya yaitu pidato persuasif dirancang untuk memengaruhi sikap, kepercayaan, nilai atau perilaku anggota audiens. Langkah pertama dalam mempersiapkan pidato persuasif adalah menyusun tujuan pidato. Kemudian langkah kedua adalah memilih alasan yang baik dan bukti yang kuat. Langkah ketiganya adalah mengevaluasi kualitas dan yang terakhir yaitu langkah keempat adalah memilih pola organisasi pidato persuasif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.